Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Pak Heri dan para penonton. Sebelumnya perkenalkan saya Charis Evania Tansir dengan NIM 205230064 dari kelas Hukum Pidana B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan pidana mati. Pertama, saya akan membahas mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Di sini terdapat pengertian rutan dan lapas. Untuk pengertian rutan sendiri adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan untuk sementara sebelum adanya putusan. Jadi proses penahanan di rutan dilakukan selama proses hukum berlangsung, dimulai dari penyidikan hingga penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk objek di rutan sendiri itu adalah tersangka atau terdakwa yang masih belum terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan belum diputus oleh pengadilan. Sedangkan pengertian lapas sendiri adalah tempat di mana pembinaan terhadap seorang narapidana dilakukan setelah adanya putusan. Lapas memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Berbeda dengan objek rutan, maka untuk objek lapas sendiri adalah terpidana atau narapidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Untuk waktu pembinaan di lapas sendiri itu adalah berlangsung selama durasi hukuman yang telah ditetapkan di dalam proses pengadilan tersebut. Untuk keamanan lapas dan rutan di Indonesia, seperti yang kita semua ketahui, lapas dan rutan tentunya dihuni oleh sangat banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, penyanderaan petugas, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi mengenai hal ini, sistem peradilan di negara kita sendiri yaitu Indonesia mengenai pembinaan terhadap narapidana kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk tantangan dalam keamanan lapas dan rutan sendiri itu ada 3. Seperti yang udah kita semua ketahui, yang pertama itu adalah over capacity, lalu yang kedua itu kurangnya petugas pengamanan, lalu yang ketiga itu pelanggaran oleh narapidana. Maksudnya di sini adalah kasus penyelundupan barang terlarang dan penggunaan alat komunikasi ilegal yang masih sangat sering terjadi. Lalu di sini juga terdapat upaya peningkatannya. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah pelatihan dan pendidikan. Maksudnya adalah dengan meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan berkala tentang manajemen keamanan dan penanganan dalam situasi darurat. Lalu yang kedua itu ada penguatan infrastruktur yang dimana harusnya meningkatkan fasilitas pengawasan seperti CCTV, pemagaran berlapis, dan sistem alarm. Lalu yang ketiga itu adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Maksudnya di sini adalah membangun kerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mendukung keamanan yang ada di dalam lapas dan rutan itu sendiri. Keamanan di lapas dan rutan adalah aspek krusial dalam sistem permasyarakatan di Indonesia. Diperlukan strategi yang komprehensif meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tantangan seperti overcapacity dan kurangnya petugas harus diatasi melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan kerjasama lintas instansi. Menurut pendapat saya secara pribadi, keamanan lapas di Indonesia masih terbilang cukup kurang sekali. Kenapa? Dikarenakan para tahanan dengan para pengawasan di lapas sendiri itu terbilang tidak cukup seimbang. Banyak lapas di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat memicu konflik antara narapidana dan meningkatkan resiko pelarian. Jumlah petugas seringkali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan resiko gangguan keamanan, serta kurangnya fasilitas rehabilitas yang memadai seperti pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan layanan psikologis dapat mengurangi kemampuan narapidana untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dengan meningkatkan jumlah petugas, sarana, dan prasarana
serta meningkatkan fasilitas rehabilitas maka dapat ditingkatkan dan resiko gangguan dapat diminimalkan. Jadi, sudah seharusnya pemerintah Indonesia untuk cepat mengatasi hal tersebut sebelum terjadinya banyak kekacauan yang akan terjadi nantinya di lapas sendiri. Kira-kira itu pandangan menurut dari saya, bagaimana jika menurut orang lain? Selamat siang, perkenalkan nama saya Beka Alfamala, saya Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Angkatan 2022. Menurut saya keamanan di lapas itu sebenarnya seharusnya sudah terorganisir dengan baik ya, dengan ada anggaran dari negara, ada petugas keamanan dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan pembinaan kepada narapidana seharusnya bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan kasus yang telah ditemui di lapas Pangkal Pinang, lapas di Kediri kelas 2A itu ada kasus kematian terhadap narapidananya. Ini menjadi indikasi bahwa pengoptimalan dalam hal penjagaan narapidana di sana tidak terlalu baik. Hai, perkenalkan nama saya Kayla Fauzia Tadesana dari Fakultas Hukum Angkatan 2003. Menurut saya keamanan di lapas sendiri itu sangat buruk ya, apalagi karena sudah over capacity. Kalau over capacity tersebut, otomatis jumlah tahanan sama petugasnya tidak sesuai. Kalau jumlah petugas tidak sesuai itu pasti otomatis akan acak-acakan ya, dan tentu saja hak-hak dari tahanan itu tidak bisa terjalankan dengan baik. Lalu untuk materi kedua yang akan saya bahas adalah mengenai pidana mati. Di sini juga terdapat pengertian pidana mati. Hukuman mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan atau oleh negara kepada para pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya diberikan untuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba. Pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun banyak negara lain telah menghapus adanya tindakan pidana mati. Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut sebagai KUHP dan beberapa undang-undang khusus seperti UU Narkotika. Pasal 100 KUHP baru tahun 2023 memberikan kemungkinan pengurangan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup setelah masa percobaan 10 tahun. Untuk jumlah hukuman mati pada tahun 2023, Indonesia mengeluarkan 114 vonis hukuman mati, sebagian besar untuk kasus narkotika sebanyak 86%. Tidak ada eksekusi sejak tahun 2016, tetapi jumlah vonis tetap tinggi. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pidana mati. Di Indonesia, pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diatur secara rinci. Berikut adalah cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Yang pertama itu ada persiapan. Kejaksaan mengirimkan permintaan tertulis kepada Kapolda, lalu Kapolda memerintahkan kepada Satuan Brimob Daerah atau Kasat Brimobda untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Lalu ada pengorganisasian. Regu penembak dan regu pendukung dibentuk dari anggota Brimob. Regu penembak terdiri dari 1 komandan pelaksana, 1 komandan regu, dan 12 anggota berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Brigadir Polisi 1. Regu pendukung terdiri dari tim survei, pengawalan terpidana, pengawalan penjabat, penyesatan rute, dan pengamanan area. Lalu juga ada pelaksanaannya. Terpidana disiapkan untuk dibawa ke lokasi pidana mati, regu pendukung dan regu penembak melakukan eksekusi, komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor melakukan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana dan persenjataan, lalu terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri, komandan regu 2 menutup mata terpidana, dan dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana. Lalu jaksa eksekutor memberi tanda atau isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan. Lalu yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai jika dokter menyatakan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan bagi para terpidananya. Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya. Regu pendukung membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah.
Pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, meskipun ada kritik dari berbagai pihak. Maka perubahan dalam KUHP memberikan harapan untuk reformasi, namun tantangan tetap ada dalam penerapan keadilan yang adil. Meskipun menurut saya secara pribadi, pidana mati itu tetap pantas untuk diberlakukan. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia seseorang. Dikarenakan apakah pada saat mereka melakukan kejahatan mereka memikirkan orang lain? Tentu tidak, karena pada dasarnya mereka melakukan kejahatan tersebut untuk kesenangan pribadi. Dengan adanya hukuman mati, ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, terutama untuk kasus kejahatan berat seperti narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, dan kasus korupsi. Dengan adanya ancaman hukuman mati, diharapkan pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindak pidana. Hukuman mati juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dan para korban kejahatan. Dengan mengeksekusi pelaku kejahatan berat, hak hidup korban yang telah dirampas juga merasa dihormati. Tetapi sebelum dilakukannya hukuman mati, para penegak hukum harus sudah dapat memastikan bahwa ialah benar-benar pelaku dan jangan sampai kebenaran terbukti setelah proses hukuman mati telah selesai diberlakukan. Dan apabila dia dipenjara tetap berkelakuan baik, menurut saya secara pribadi itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena bisa saja ia melakukan hal tersebut agar dapat dibebaskan kembali ke dalam masyarakat. Jadi menurut saya secara pribadi, pidana mati itu tetap harus diberlakukan agar orang-orang yang ingin melakukan kejahatan dapat berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan tersebut. Agar dengan adanya tindak pidana mati, ini dapat membuat mereka ada efek jera. Sekian itu pendapat dari saya mengenai pidana mati. Bagaimana jika menurut pandangan orang lain? Perkenalkan, nama saya Axel Yael, saya mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2023. Jadi menurut saya sendiri hukuman pidana mati itu sangat pantas diberlakukan di Indonesia. Karena penjahat di Indonesia pun kan hukumnya kejahatannya itu bermacam-macam, misal pemerkosaan, pembunuhan. Menurut saya itu sangat pantas ya untuk diberikan hukuman kematian. Karena mereka sendiri pun gak memikirkan hak asasi manusia ketika melakukan kejahatan tersebut. Mereka menghancurkan masa depan orang, membunuh anggota keluarga sendiri akan membunuh orang lain. Dan juga apabila dia berkelakuan baik selama dia di penjara, menurut saya itu ya tetap aja gitu, nggak bisa. Karena ya bisa aja di penjaranya yang baik, pas udah keluar dia begitu lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Olga Abigail dari Angkatan 22 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Menurut pandangan saya, hukuman mati itu termasuk hukuman yang efektif karena karena hal tersebut tuh diperlukan buat orang-orang yang udah melanggar HAM orang lain, sehingga itu menurut saya sangat efektif karena dia sendiri aja tuh melanggar HAM orang lain, kenapa HAM-nya masih harus dipedulikan. Kemudian untuk pengampunan atau pengurangan hukuman dari pidana mati ini menurut saya itu tidak efektif karena tidak ada jaminan kedepannya orang tersebut tidak melakukan tindak pidana yang sama. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Selativa Pramono dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Menurut saya hukuman pidana mati itu cocok banget dilakukan ya, karena kan ngelihat berita-berita sekarang nih, kayak mereka tuh ngelakuin hal-hal yang bener-bener sadis gitu, di luar nalar. Jadi menurut saya walaupun melanggar hak asasi manusia, tapi mereka sendiri aja ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi menurut saya pantas, dan kalau misalnya nantinya mereka ngelakuin hal terpuji, ya itu kan tetap aja udah melakukan hal-hal yang tadi sadis itu gitu. Jadi menurut saya tetap diperlakukan pidana mati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam video yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan terima kasih kepada Pak Heri dan para penonton sekalian.